Dukun-dukun Rusia telah meminta kepada roh untuk memberikan kemenangan negara itu dalam konflik di Ukraina dan kesehatan yang baik untuk pasukannya. Sebagai bagian dari ritual besar yang berlangsung di Republik Tuva di Siberia Selatan. Upacara terbuka diadakan di daerah Mogun pula di Republik Tuva itu pada hari Rabu. Kata organisasi dukun lokal Adir Iren kepada kantor berita TASS, ritual serupa juga dilakukan di bagian lain negara itu tambahnya. Hari titik balik matahari musim panas dipilih untuk acara tersebut karena ini adalah waktu yang sangat kuat yang dianggap menguntungkan untuk mendapatkan dukungan dari roh dan leluhur untuk akhir musim panas yang sukses. Jelas organisasi tersebut sebagaimana dilansir Russia Today. Menurut Adrian Yeren, pada dukun meminta kesejahteraan seluruh umat manusia untuk kemenangan tentara Rusia dalam operasi militer khusus dan untuk kesehatan mereka selama ritual tersebut. Perdukungan adalah sistem kepercayaan yang dianut oleh beberapa masyarakat ada di Siberia dan wilayah Rusia lainnya yang memandang manusia sebagai bagian dari kosmos, dengan dukun dianggap sebagai mediator antara dunia yang hidup dan orang mati. Kepercayaan ini dianut oleh Bruriat, Evans, Yakut, Stefan, dan kelompok etnis lainnya. Akhir tahun lalu, para dukun di Peru mengeluarkan prediksi bahwa konflik di Ukraina akan berakhir pada musim panas 2023. Semua ini akan tenang, damai, ketenangan akan datang. Itu yang kami lihat, kata dukun Cleve Sedano yang tinggal di Lima kepada Reuters. Menurut Sedano, perjanjian damai antara Moskow dan Kiev akan ditandatangani Agustus ini. Rusia menyatakan bahwa pihaknya sangat ingin menyelesaikan konflik di meja perundingan. Namun Moskow mengatakan kurangnya proposal yang masuk akal dari Kiev dan pendukung baratnya sejauh ini membuatnya tidak punya pilihan selain terus berusaha mencapai tujuannya di medan perang. Dukungan senjata Amerika Serikat dan negara-negara barat anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) untuk Ukraina ternyata menimbulkan dampak buruk dan justru bisa jadi ancaman bagi aliansi. Bak bumerang yang bisa menyerang balik tuannya. Amerika dan sekutunya terancam digilas Rusia karena stok senjata terus menipis. Kiriman senjata senilai miliaran dolar tak henti-hentinya digelontorkan Amerika, Inggris, Jerman, Prancis, dan anggota NATO lainnya demi menghentikan invasi militer Rusia. Sayang, upaya itu belum membuahkan hasil signifikan. Malahan di sisi lain pasukan Vladimir Putin terus melanjutkan agresinya yang sudah hampir 15 bulan. Amerika dan sekutunya didesak untuk mengontrol suplai senjata ke Ukraina dan mencari solusi agar NATO tak kehabisan persediaan senjata sebab saat ini, meski tak dijelaskan secara rinci, jumlah stok senjata NATO terus menipis. Hal ini diutarakan oleh Komandan Komando Angkatan Udara AS untuk Eropa dan Afrika, Jenderal James Hacker. Timbunan senjata Amerika Serikat dan sekutunya di Organisasi Perjanjian Atlantik Utara NATO menjadi sedikit berbahaya tanpa solusi jangka pendek, ujar Hacker dikutip dari The Europe Times dalam konferensi Angkatan Udara dan Luar Angkasa di London pekan lalu. Mantan Komandan Komando Udara Sekutu Aircom mendesak sekutu NATO untuk berpikir serius tentang persediaan senjata mereka. Hacker pikir sangat penting bagi NATO untuk mengetahui di mana posisi senjata NATO berada di 32 negara NATO dan NATO semakin jauh dibandingkan dengan di mana NATO berada. Dan itu mungkin tidak akan menjadi lebih baik. Ya, ini bukan hanya dalam jangka pendek. NATO harus memastikan dalam jangka panjang NATO tetap memiliki basis industri yang dapat meningkatkan apa yang NATO miliki, ucap Hacker. Pada 7 Juli 2023 lalu, Departemen Pertahanan AS merilis data nilai bantuan sejak invasi militer Rusia digelar pada 24 Februari 2022. Amerika telah mengirim senjata senilai lebih dari 41,3 miliar dolar. Jumlah tersebut termasuk lebih dari 15 miliar dolar atau setara dengan 225 triliun rupiah yang diambil dari stok pribadi militer Amerika Serikat. Penasehat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan telah mengungkapkan pandangannya mengenai masa depan Ukraina yang terletak di dalam NATO. Namun ia juga menegaskan bahwa terdapat persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh Ukraina sebelum dapat bergabung dengan aliansi tersebut, termasuk penyelesaian konflik dengan Rusia. Dalam wawancara eksklusif dengan CBS pada minggu lalu, Sullivan dengan tegas menyatakan bahwa NATO memiliki komitmen untuk menerima Ukraina sebagai anggota. Meskipun belum ada undangan resmi atau batas waktu yang ditetapkan, pernyataan ini disampaikan selama konferensi tingkat tinggi KTT NATO pada minggu lalu di Vilnius, Lithuania.
Masa depan Ukraina ada di NATO. AS bersungguh-sungguh itu bukan untuk dinegosiasikan. Itu adalah sesuatu yang sekarang telah dilakukan oleh 31 sekutu, kata Sullivan. Ini mengacu pada pernyataan akhir yang dirilis pada akhir KTT, di mana semua anggota aliansi berjanji untuk pada akhirnya menerima Ukraina ke dalam blok tersebut setelah sejumlah persyaratan dipenuhi. Dikutip dari laman Russia Today pada hari Selasa 18 Juli 2023, Sullivan mengatakan bahwa penerima Ukraina ke dalam NATO pada saat ini akan berimbas pada konfrontasi secara langsung antara blok tersebut dengan Rusia. Memasukkan Ukraina ke NATO saat perang sedang berlangsung berarti NATO berperang dengan Rusia. Itu berarti Amerika Serikat berperang dengan Rusia. Dan baik NATO maupun Amerika Serikat tidak siap untuk melakukan itu, tegas Sullivan. Ukraina menekankan bahwa mereka telah memenuhi semua persyaratan untuk bergabung dengan blok yang dipimpin AS dan mengaku bingung mengenai langkah tambahan seperti apa yang harus mereka lakukan untuk memenuhi syarat keanggotaan. Kapan persyaratan itu dipenuhi? Apa syarat-syarat itu? Siapa yang harus merumuskannya? Apakah mereka? Kata Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba pada minggu lalu. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam NATO karena gagal memenuhi tuntutan keanggotaan negaranya dan menyebut kurangnya peta jalan menuju aksesi belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak masuk akal. Ia menegaskan bahwa keraguan NATO adalah tanda kelemahan. Menteri Pertahanan Inggris sebut Rusia terlalu rapuh untuk melawan NATO. Sejak mendapat pemberontakan dari kelompok paramiliter, Rusia dinilai jauh lebih rapuh, bahkan telah hancur dari dalam. Begitu yang disampaikan Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace dalam sebuah pernyataan. Menurutnya, perpecahan di antara militer Rusia membuat negara itu melemah dan Ukraina sangat mungkin memenangkan perang. Wallace pikir Rusia jauh lebih rapuh daripada yang mereka tunjukkan. Ukraina bisa menang dalam perang ini. Dia kemudian menyoroti sikap Presiden Vladimir Putin. Wallace menilai bahwa pemimpin Rusia itu menunjukkan sikap kehati-hatian dalam melawan NATO. Itu terlihat dari bagaimana selama hampir 17 bulan perang, pasukan Rusia tidak pernah menyentuh daerah-daerah NATO terdekat seperti di Estonia dan Latvia. Meski Putin semakin agresif di Ukraina, tetapi dia sangat-sangat hati-hati dan tidak berani mendekati NATO, jelas Wallace. Menurut Wallace, itu berkaitan dengan pasal 5 perjanjian NATO, di mana serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Ini membuktikan bahwa aliansi NATO berfungsi sebagai upaya meningkatkan jaminan keamanan negara, kata Wallace. Sejak Perang Dingin, Rusia memiliki hubungan yang buruk dengan NATO. Perluasan keanggotaan NATO dinilai sebagai upaya untuk mengepung Moskow setelah Pakta Warsawa dibubarkan.